Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Widastuti dari ruang Baitu Nisa 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang M2. M2 terdiri dari sarana dan prasarana, meliputi fasilitas pasien, fasilitas petugas kesehatan, ruang penunjang, buku protap dan buku acuan, peralatan, inventaris alat tenun, jumlah tempat tidur. Pada hari Selasa 15 Desember 2020, saya melakukan pengkajian terhadap kepala ruang di Baitu Nisa 1 dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut. Jelaskan dan gambarkan ruang Baitu Nisa 1. Ruang Baitu Nisa 1 dekat dengan ruang umum, berada di lantai 3. Sebelum masuk ke ruang Baitu Nisa 1, melewati ruang Baitu Nisa 2 yang berada di bagian barat Baitu Nisa 1, ada pintu gerbang pembatas ruang Baitu Nisa 1 dan 2. Saat memasuki Baitu Nisa 1 dan 2, kamar yang saling berhadapan yaitu kamar 309 dan 311. Kemudian samping kamar 309 ada kamar 3110 dan depan kamar 3110 ada kontainer perawat. Sampingnya ada ruang ganti perawat. Depan ada ruang alat kesehatan. Di sebelah selatan ada kamar mandi 2 dan untuk perawat dan dokter. Depan kamar mandi 1 untuk koas dan kamar mandi 1 untuk koas ada panteri. Kemudian samping ada ruang dokter anak. Dan sebelahnya ada ruang diskusi. Di depan ruang diskusi ada ruang koas. Berdampingan kanan dan kiri. Di pojok kanan ada musola, setelah ada ruangan tindakan dan ruangan penanggung jawab. Yang kedua, sebutkan inventaris peralatan kesehatan, jumlah linen, dan administrasi penunjang. Investasi kesehatannya sebagai alat medis ada nebulizer, larioskop anak, timbangan bayi, timbangan biasa, infus pump, siring pump, oximetri, handbox, tensimeter digital, stetoskop, sentral oksigen, flowmeter, thermometer sensor, blood warmer Animax, pen light, hammer, bowling, dan pispot. Ganti balut set, ambu bag anak, enonatus anak, troli tindakan, troli emergency. Dan untuk administrasi non medisnya ada bed pasien dewasa, bed pasien anak, meja pasien, yang infus, kursi roda, AC, loker perawat, meja counter, kulkas, lemari linen besar, lemari alat kesehatan, lemari farmasi, lemari rekam medis, dispenser, pemanas air, dan perawatan ibadah perawat. Di sini kondisinya cukup baik semua. Terus dari hasil pengkajian untuk investasi alat kesehatan, rata-rata sudah lengkap, namun ada beberapa alat kondisinya yang kurang baik, sehingga membutuhkan servis. Untuk lainnya sendiri dibuat berbandingan 3:1, dengan jumlah pasien 8, dengan jumlah linen 80, dan dibagi linen bersih, kotor, dan yang tersedia. Untuk linen dengan kondisi baik, mengecek AC ada 2 bulan sekali, tetapi jika rusak langsung diservis. Yang ketiga, sebutkan jenis alat kelas perawatan di ruang dan fasilitas masing-masing kelas serta kondisinya. Dari hasil pengkajian untuk ruang Baitu Nisa 1 terdiri dari 2 kelas perawat, yaitu kelas 2 dan 3. Kelas 2 yaitu ruangan dengan nomor 309 dan 311. Hanya ada 6 bed, dibuat lebih nyaman dan ketenangannya terjamin. Sedangkan untuk kelas 3 yang ruangannya dengan nomor 310 ada 8 bed dan pastinya ruangan tersebut ramai. Untuk fasilitas masing-masing kelas dibuat sama, membedakannya hanya dengan penyajian jenis makanan. Yang keempat, apakah lokasi dan denah ruang sudah baik menurut kepala ruang? Dari hasil pengkajian yang kami dapatkan bahwa lokasi dengan denah kurang strategis, di mana saat memasuki ruang Baitu Nisa 1 harus melewati ruang perawat lain dan kamar pasien. Yang kelima, apakah ada rencana renovasi ruangan? Jika iya, ruangan apa? Dari hasil pengkajian didapatkan hasil bahwa sudah tidak bisa merenovasi ruang dikarenakan sudah terstruktur dari pihak Rumah Sakit Islam Sultan Agung.
Tetapi untuk modifikasi ruangan masih bisa, terutama pada ruang anak. Dihias sesuai dengan usia anak, di mana dinding-dinding dicat dengan warna yang menarik, kemudian ditempel dengan stiker motif, gambar, dan lucu. Diberi gambar huruf abjad, angka, maupun Arab. Dibuat sedemikian rupa agar merasa nyaman, tidak bosan di ruangan tersebut. Yang keenam, apakah peralatan kesehatan di ruangan sudah sesuai dengan dan lengkap untuk merawat pasien? Di ruangan Baitunisa 1, peralatan sudah lengkap, tetapi terkadang masih ada masalah ataupun kerusakan. Biasanya diadakan penyervisan 1 bulan 2 kali. Jika ada kerusakan, langsung dilaporkan menghubungi pihak instalasi pemelihara sarana rumah sakit atau PRS yang bertugas mengelola peralatan kesehatan tersebut meliputi inventaris, pemeliharaan, perbaikan maupun kalibrasi internal dan eksternal. Yang ketujuh, apakah ada rencana penambahan peralatan perawatan? Berdasarkan pengkajian, rencana penambahan peralatan kesehatan didapatkan hasil sebagai berikut. Iya, ada oximetri dan timbangan karena terkadang error dan sudah diajukan, tinggal menunggu persetujuan. Untuk yang ke-8, apakah jumlah alat sudah sesuai dengan rasio pasienal? Berdasarkan hasil pengkajian didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Untuk suction center dan oxygen center, tidak semua bed tersedia. Secara teori seharusnya ada, tetapi dikarenakan mengikat harganya yang mahal yang tidak terjangkau, juga pasien tidak menggunakannya. Jadi di ruangan hanya disediakan 1. Biasanya dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan pasien. Misal ada pasien yang membutuhkan oksigen, center langsung kita sediakan dan dipasang. Yang ke-9, apakah fasilitas di ruangan sudah lengkap untuk merawat pasien? Adapun fasilitas yang ada di ruangan. 1. Tempat tidur berjumlah 20, kondisi cukup baik. Yang kedua, meja pasien berjumlah 20, kondisi cukup baik. Yang ketiga, AC jumlah 7, kondisi cukup baik. Yang keempat, kursi roda jumlahnya ada 2, kondisi cukup baik. Yang kelima, kamar mandi jumlahnya 3, kondisi cukup baik. Yang keenam, musola ada 1 dan cukup baik. Yang ke-10, apakah semua perawat mampu menggunakan semua peralatan dengan baik? Dari hasil pengkajian, perawat di ruang Baitunisa 1 mampu menggunakan peralatan dengan baik dan benar. Yang ke-11, apakah administrasi penunjang yang dimiliki ruangan sudah memadai? Sudah memadai. Untuk administrasi penunjang di ruang Baitunisa 1, rata-rata pasien menggunakan pembayaran melalui BPJS ataupun asuransi yang lain. Administrasi logistik dan kelengkapan rekam medis administrasi ada di ruang rekam medis. Terima kasih dari saya penjelasan untuk M2. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.